Selamat siang Bu Ratna, apa kabar hari ini? Selamat siang Pak Yudi. Kabar saya baik sekali, alhamdulillah. Eh, Bagaimana dengan Pak Yudi kabar hari ini juga? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Maaf mengganggu waktu Ibu sebentar, bisa tidak nggih? Oh iya silahkan Pak, saya dengan senang hati akan mendengarkan apa yang akan Pak Yudi sampaikan dan kelihatannya Pak Yudi ada permasalahan. Begini Bu Ratna, guru yang mengeluh pada saya selaku wali kelas 7B. Beberapa guru tersebut mengeluhkan bahwa banyak dari siswa kelas 7B yang seringkali membuat ramai dan gaduh di kelasnya sehingga proses pembelajarannya merasa terganggu dan juga mengganggu kelas lainnya. Nah, guru-guru ini mengeluh pada saya karena saya selaku wali kelasnya. Menurut Oh, saya sih, jika siswa di kelas ramai dan membuat gaduh itu bukan hanya tanggung jawab sepenuhnya pada wali hmm, kelas, tapi ya merupakan tanggung jawab bersama begitu loh iya, Bu. iya, iya. Oh, iya, iya, iya. Begitu ya, Pak. Jadi, untuk percakapan atau obrolan kita pada siang ini, yang ingin Pak Yudi dapatkan itu apa? Saya mengharapkan solusi untuk permasalahan saya itu tadi yaitu bagaimana supaya rekan guru yang tadi mengeluh pada saya itu bisa tercapai proses pembelajarannya yang tenang dan nyaman. Itu loh Bu, seperti itu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, di sini permasalahannya Pak Yudi itu anak-anak membuat ramai dan gaduh ketika pembelajaran. Gitu nggih? Betul Bu Ratna, para guru mengeluhkan jika sedang mengajar di kelas 7B itu anaknya Hmm. tidak tenang, ada gaduh, misalnya ada anak yang menyeletuk lah, ada yang berjalan lah, ada yang ngobrol dengan temannya dengan suara keras, begitu Bu. Oh, baik Pak Yudi. Jadi, menurut pengamatan Pak Yudi dari kondisi tersebut, itu kondisi ideal yang diharapkan itu seperti apa, Pak? Kondisi idealnya menurut saya anak-anak mengikuti pelajaran dengan konsentrasi penuh dan mengikuti apa yang guru atau bu guru lakukan dalam proses pembelajarannya serta bisa menjaga sikap perilakunya agar tidak mengganggu proses pembelajaran gitu Bu. Oh, nggih, baik Pak Yudi. Berarti Pak Bapak berharap anak-anak itu ada konsentrasi dan dalam mengikuti pembelajaran dengan tenang, nggih, Pak, nggih? Iya betul Bu. Jika siswa seperti itu yang menurut Pak Yudi idealnya itu di angka 10 dan yang tidak ideal itu di level 1, kondisi kelas yang Pak Yudi ampuh itu di 7B, kira-kira berada di level berapa, Pak? Kalau posisi saat ini ada pada level 6 Bu Ratna karena lebih banyak anak yang dikeluhkan sering membuat kegaduhan dan ramai Bu daripada yang tidak. Oh, begitu. Kalau kondisi tersebut mau Pak Yudi ubah, kira-kira mau pada level berapa, Pak? Kalau menurut saya level 8 Bu itu sudah maksimal menurut saya. Oh ya bagus. Kalau maksimalnya ideal menurut Pak Yudi itu pencapaiannya targetnya lah ya nggih Pak nggih, itu di level 8 menurut Pak Yudi itu
apa sih yang bisa dilakukan untuk mencapai nilai ideal tersebut? Baik, Bu Ratna. Jadi saya ingat dengan materi yang pernah saya pelajari tentang kebutuhan dasar manusia dan materi tentang kebutuhan belajar murid. Ye, Kalau menurut saya, siswa yang membuat ramai dan gaduh suasana kelas itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar murid, murid. kebutuhan Ye, belajarnya. Jadi, bisa saja karena kebutuhan dasar siswa yang belum terpenuhi, seperti misalnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, sehingga ye. siswa akan melakukan perbuatan yang melanggar kesepakatan kelas agar mendapat perhatian dari guru, atau bisa juga karena siswa merasa belum terpenuhi kebutuhan belajarnya, ya karena metode mengajarnya mungkin membosankan siswa, Oh, betul betul betul. begitu Bu. Oh, begitu ya, Pak, ya. Kira-kira, apa saja yang dapat dilakukan kalau Pak Yudi mau mengajak rekan guru, itu berarti apa yang akan dilakukan Pak Yudi? Kalau menurut saya, hal yang dapat dilakukan oleh rekan guru tersebut antara lain dengan mengidentifikasi apakah pembelajaran yang dilakukannya itu sudah memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar siswa atau belum, dan mengidentifikasi proses pembelajarannya itu apakah Oke. sudah memenuhi belajar murid atau belum. Oke. Terus selain itu? Selain itu, menurut saya yang bisa saya lakukan adalah mengajak rekan guru tersebut berdiskusi bersama tentang kebutuhan dasar murid. Oke. Bagaimana jika kebutuhan itu tidak terpenuhi? Kemudian saya juga ingin berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Begitu, Bu. Wah, eee, saya sependapat dengan Pak Yudi. Jadi belajar bersama rekan guru nggih, Pak, nggih, tentang Betul. pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ya. Lalu menurut Pak Yudi, apa saja yang bisa dilakukan guru agar siswa itu tertarik untuk mengikuti pembelajaran dan tidak membuat gaduh di kelas di situ? Menurut saya, guru harus melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar murid Oh, dan nggih, pemenuhan komunitas. kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, pembelajaran akan menyenangkan murid dan pada akhirnya murid tidak akan atau suasana gaduh di kelas. Nah, betul sekali Pak Yudi. Saya yakin jika Pak Yudi dapat mengajak rekan guru yang mengeluh agar bisa melaksanakan pembelajarannya memperhatikan kebutuhan dasar murid, nanti siswanya akan lebih terkondisikan begitu nggih Pak nggih? Eh, Nggih. Terus menurut Pak Yudi, cara yang efektif itu bagaimana sih untuk mengkondisikan kelas 7B tadi nggih Pak nggih, yang Pak Yudi ampu, itu cara yang nggih, efektif Bu. itu bagaimana? Saya akan mengajak rekan-rekan guru untuk berdiskusi bersama, berbagi pendapat, dan saling memberi masukan. Hal ini untuk menghindari kesan bahwa saya lebih pintar dari guru lain dan untuk menghindari kesan kalau Oke, saya betul betul mengajari betul. rekan guru tersebut. Ya, Materi yang didiskusikan tentang kebutuhan dasar murid dan kebutuhan belajar murid pelajaran yang berdiferensiasi, di mana kedua hal ini akan berpengaruh pada perilaku anak ketika proses pembelajaran. Dengan harapan, setelah memahami tentang kebutuhan dasar murid, guru dapat menyelesaikan masalah perilaku murid yang melanggar dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kemudian oke. guru tersebut juga diharapkan memenuhi kebutuhan murid tersebut dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Begitu, Bu. mhm. Wah, bagus sekali rencana Pak Yudi ya, mudah-mudahan berhasil, heeh. Setelah saya rangkum Pak Yudi sebagai wali kelas 7B yang sering mendapat teguran dari rekan guru,
Karena kelas yang Pak Yudi ampu itu sering ramai dan gaduh saat pembelajaran sehingga mengganggu proses pembelajaran, baik di kelas tersebut atau kelas tetangga. Begitu nggih Pak nggih? Nggih, Bu. Nah, menurut rekan guru, hal tersebut itu mutlak menjadi tanggung jawab wali kelas nggih Pak nggih, Iya, yang Bu. membinanya. Lantas Pak Yudi berpendapat bahwa anak-anak itu berbuat seperti itu mungkin karena belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar murid yang meliputi ada kebutuhan belajarnya juga, seperti misalnya rasa kasih sayang dan diterima oleh lingkungan, kados niku nggih Pak nggih. Nggih. Kemudian Pak Yudi berencana di sini mengajak rekan-rekan guru untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan memetakan kebutuhan dasar dan kebutuhan belajar murid dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul begitu, Pak? Ya, Bu. Betul sekali, Bu Ratna. Nah, selanjutnya kalau begitu apa sih komitmen Pak Yudi terhadap rencana tersebut? Saya berkomitmen untuk sering berdiskusi bersama rekan-rekan guru untuk membicarakan masalah pemenuhan kebutuhan dasar murid dan Oke. pemenuhan kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Dengan berdiskusi bersama, rekan guru bisa saling bertukar pendapat dan pengalaman dalam melakukan pembelajaran di kelas yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Oke. Kemudian menurut Pak Yudi itu siapa saja yang akan dilibatkan untuk bisa melaksanakan komitmen ini? Saya akan melakukan komitmen ini bersama dengan rekan guru dan juga kepala sekolah, Bu. Ya, betul sekali. Baik Pak Yudi, berarti Pak Yudi dari obrolan kita ini eh, sudah sudah mendapatkan solusi. Ya sudah, Apa Bu, saya belum? sudah dapat pencerahannya bagaimana solusi atas permasalahan saya, Bu. Jadi tindak lanjutnya Pak Yudi akan melakukan apa? Setelah ini saya akan segera berkomunikasi dan berdiskusi dengan rekan guru dan juga dengan kepala sekolah, Bu. Ya, eh, baik Pak Yudi. Setelah jadi pada sesi kita ngobrol ini tadi, kali ini apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dari Pak Yudi? Sudah, Bu, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memecahkan masalah saya. Baik Pak Yudi, semoga Bapak bisa mempraktekkan apa yang sudah Bapak rencanakan, yang idealnya itu 8 yang Pak Yudi harapkan, dan melakukan komitmen yang sudah Pak Yudi buat tadi. Ya, Bu, terima kasih banyak, Bu Ratna. Ya, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih. Eh, Sampai di sini dulu nggih Pak nggih. Ibu, terima kasih. Nggih. Terus dari kegiatan tadi, kegiatan coaching tadi, Pak Yudi, saya akan melakukan refleksi tentang coaching antara saya dengan Pak Yudi. Di sini refleksi pada diri sendiri yaitu satu apa yang sudah berjalan dengan baik pada kegiatan coaching ini yaitu pada intinya tahapan tirta berjalan dengan baik selama proses coaching berlangsung. Kemudian komunikasi juga berjalan dengan lancar antara coach dan coachee. Terjalinnya rasa kasih dan persaudaraan sehingga timbul rasa keterbukaan antara coachee dan coach, begitu Pak.
Terus apa yang masih perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan itu adalah jadi ekspresi wajah saat melakukan kegiatan coaching agar tidak kelihatan kaku, biar kelihatan natural dan juga dalam proses identifikasi permasalahan yaitu untuk menggali situasi atau fakta-fakta yang terjadi. Terus apa yang dapat dilakukan biar tetap dalam kondisi penuh, berarti yang saya lakukan adalah antusias pada saat kegiatan coaching, memberikan ekspresi wajah yang positif dan menyenangkan, dan membuat catatan-catatan penting saat percakapan. Nah, yang perlu saya perbaiki dalam kegiatan coaching ini adalah berlatih mengkomunikasikan secara terus-menerus agar tidak terasa tegang dan kaku. Dan juga bahasa dan redaksi yang lebih tertata dan memahami kata kunci. Itu untuk refleksi diri saya sebagai coach, Pak. Terus di sini umpan balik dari coach. Saya akan bertanya ke Pak Yudi mengenai apa yang Pak Yudi rasakan saat kegiatan coaching tadi. Baik, Bu. Untuk perasaan saya setelah tadi melakukan coaching dengan Bu Ratna, saya merasa senang, lega, sudah bisa berbagi cerita pengalaman dengan Bu Ratna, yang oleh Bu Ratna tadi sudah membimbing saya untuk saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Tadi juga kita suasana coachingnya dalam keadaan nyaman, santai, dan akrab. Itu saya berterima kasih sekali. Demikian Bu Ratna. Ya, terima kasih Pak. Saya juga sebagai coach senang dapat membantu eh, atas permasalahan Pak Yudi atau rekan sejawat eh, untuk menyelesaikan suatu masalah. Begitu nggih Pak ya? Ya, Terima Bu. kasih Pak Yudi. Sama-sama, Saya Bu. Ya.